Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku sekalian, siswa dan siswi MTS 8 Ciamis, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Nah, di sini pada pagi hari ini Bapak kebagian menyampaikan materi di dalam kegiatan Matsama di MTS 8 Ciamis itu, yaitu materinya tentang diskriminasi. Nah, sebelum ke materi, Bapak mau mengucapkan kepada siswa-siswi yang baru kelas 7 MTS 8 Ciamis, selamat datang, selamat bergabung. Semoga kalian bisa betah ataupun bekerja sama di sini bersama Bapak dan Ibu guru, sama-sama belajar dalam mata pelajaran yang akan kalian dapatkan nantinya, ilmu yang akan kalian dapatkan. Perkenalan dulu ya, nama Bapak yaitu Herdiana. Bapak di sini yaitu sebagai guru PKN ya. Mungkin untuk tahun pelajaran sekarang, tahun pelajaran 2021-2022 Bapak hanya mengajar kelas 9 doang. Berarti nanti nggak ketemu sama kalian ya, tapi nggak apa-apa. Walaupun Bapak nggak mengajar, kan harus tahu kita masih satu lembaga, satu sekolah. Seperti itu. Baik, Bapak akan langsung saja ke materi supaya tidak terlalu lama ya. Yaitu materinya tentang diskriminasi. Nah, diskriminasi seperti itu. Yang akan Bapak jelaskan yaitu tentang pengertiannya. Contoh sikap tentang diskriminasi. Mungkin dari kalian adik-adik atau siswi kelas 7 dulu pada waktu SD sudah mengenal kata diskriminasi ya, atau sudah pernah mengalami didiskriminasi. Nah, itu. Nah, pengertian diskriminasi adalah suatu peristiwa yang biasanya ditemukan dalam masyarakat itu karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan diskriminasi. Pasti diskriminasi ini setiap orang pernah mengalaminya di dalam kehidupan nyata, baik kalian dalam pergaulan di masyarakat atau di sekolah ya, atau lagi main bersama teman. Contoh sikap diskriminasi itu bisa kalian temukan atau bisa kalian rasakan. Sekali lagi, diskriminasi adalah suatu peristiwa yang biasanya ditemukan dalam masyarakat manusia itu karena kecenderungan manusia itu untuk membeda-bedakan orang lain. Oke ya, itu tolong dipahami dan dicatat. Baik, Bapak akan memberikan contohnya. Contoh di sekolah dulu, bagaimana tentang diskriminasi, sikap diskriminasi. Misalkan di dalam pembelajaran, Bapak seorang guru, ada 2 siswa. Yang satu siswa itu karena dekat dengan Bapak, yang satu lagi siswa itu emang orangnya cuek. Nah, tapi di dalam pembelajaran, di dalam misalkan ulangan, nilainya itu sama ya, misalkan seperti nilainya sama, tetapi Bapak karena yang satu ini dekat dengan Bapak, itu nilainya dikasih besar ya, padahal sama-sama ya siswa kelas 7 MTS 8 Ciamis, karena adanya mungkin faktor kedekatan. Nah, seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu contoh sikap diskriminasi di sekolah. Nah, tuh yang di masyarakat bagaimana? Misalkan Bapak orang miskin, terus tetangga Bapak orang kaya, dicuekin oleh masyarakat karena Bapak orang miskin. Tetangga Bapak orang kaya. Nah, itu kan kita padahal sama-sama manusia, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Seperti itu. Harusnya tidak boleh
diperlakukan dengan beda, misalkan oleh RT-nya dispesialkan, ini enggak, tidak seperti itu ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh sikap diskriminasi di lingkungan masyarakat. Terus lagi, misalkan di dalam pergaulan kalian sesama teman, contoh sikap diskriminasinya seperti apa? Nah, ada teman kalian 3 orang misalkan, yang satu dia mah selalu orang kaya, yang satu lagi orangnya samalah tidak mampu. Jadi di dalam pergaulan itu banyak teman. Nah, orang kaya ini, yang orang kaya oleh teman kamu itu selalu spesialkan segala sesuatunya, sedangkan kamu dicuekin kalau main dengan diajakin, padahal sama-sama teman satu pergaulan lingkungan. Nah, itu merupakan sama sikap diskriminasi. Nah, itu merupakan contoh-contoh diskriminasi. Nah, jenis-jenis diskriminasi, sekarang Bapak masuk ke dalam jenis diskriminasi. Nah, ketika seseorang atau orang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku atau golongan atau jenis kelamin, ras atau agama, dan kepercayaan, kondisi fisik atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari diskriminasi. Nah, jenis diskriminasi itu ada beberapa macam. Yang pertama, diskriminasi langsung. Bagaimana penjelasan diskriminasi langsung ini? Nah, terjadi ketika hukum, peraturan, atau kebijakan jelas menyebutkan karakteristik tertentu seperti jenis kelamin, ras, sebagainya, dan menghambat kesempatan yang sama. Nah, itu diskriminasi langsung. Nah, sekarang diskriminasi tidak langsung terjadi ketika peraturan netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan. Nanti Bapak bisa kasih contohnya ya. Nah, seperti itu jenis-jenis diskriminasi. Ya, Bapak ulangi, di dalam hukum ya, itu terjadi misalkan ada 2 orang yang mencuri. Dia sama-sama mencuri, temannya dua-duanya. Ya. Ini misalkan anak pejabat, yang ini anak rakyat biasa, sama-sama mencuri apa nih, contohnya ayam lah, yang kecil aja. Ini anak pejabat nggak dihukum, ini anak orang biasa dihukum. Nah, itu merupakan sikap diskriminasi, bisa dikatakan langsung, padahal kan dia sama-sama mencuri, cuma mungkin faktor sosialnya aja yang berbeda. Di anak pejabat, yang satu anak orang biasa, misalkan. Ini contoh ya. Nah, sebetulnya kalau di dalam hukum itu setiap manusia itu sama, tidak ada yang kaya, ada yang miskin, ada pejabat, ada anak pejabat atau orang bisa, tidak ya. Di dalam hukum itu sama. Semua manusia di negara Indonesia di depan hukum itu mempunyai hak atau perlakuan yang sama. Nah, itu mungkin definisi dari diskriminasi langsung. Contohnya ketika hukum, peraturan, atau kebijakan jelas menyebutkan karakteristik tertentu ya. Diskriminasi yang kedua tadi ada diskriminasi tidak langsung. Nah, itu merupakan jenis-jenis diskriminasi. Ada 2 macam, diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Nah, yang ketiga ada macam-macam. Kalau tadi jenis, sekarang macam-macam diskriminasi. Apa saja macam-macam diskriminasi ini? Yang pertama ada diskriminasi umur, yang kedua diskriminasi gender, dan yang ketiga diskriminasi kesehatan, yang keempat diskriminasi ras, yang kelima diskriminasi agama. Nah, ini samalah, kalau dicontohkan sebetulnya sama ya. Misalkan contoh dari diskriminasi umur, individu diberi layanan yang tidak adil karena tergolong dalam lingkungan umur tertentu. Contohnya di negara Malaysia, remaja itu dianggap orang yang menimbulkan masalah, sehingga timbul istilah masalah remaja. Padahal tidak seperti itu. Ya, mungkin itu hanya oknumnya remaja yang selalu bikin masalah. Remaja yang kreatif banyak ya, remaja yang membantu istilahnya
di dalam ke negara, kita sebagai siswa dengan belajar juga berarti kita sudah ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tidak seperti itu ya, itu merupakan satu diskriminasi. Yang kedua, diskriminasi gender. Gender itu jenis kelamin, antara laki-laki dan perempuan perlakuannya dibedakan, padahal tidak, sama ya. Laki-laki mempunyai hak yang sama, perempuan juga harus mempunyai hak yang sama. Nah, diskriminasi kesehatan dalam pelayanan kesehatan, ini yang sekarang lagi marak-maraknya ya. Ada sikap diskriminasi, contohnya bagaimana ya, kita kan misalkan masyarakat biasa, ini ada masyarakat yang kaya, dalam pelayanan kesehatan itu kita nggak punya uang, hanya pakai kartu, bedakan ini yang kaya mau dispesialkan cepat atau apa. Nah, contoh seperti itu diskriminasi. Diskriminasi ras ya, individu tidak diberikan layanan kesehatan karena ras mereka ya. Diskriminasi agama, nah, sama aja lah seperti itu. Intinya di dalam sikap diskriminasi ini atau di dalam pengertian diskriminasi ini sudah tadi Bapak jelaskan adalah suatu peristiwa yang biasanya ditemukan dalam masyarakat manusia itu karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan orang lain di dalam berbagai macam kehidupan. Ada jenis, ada macam-macam diskriminasi. Ya, sampai di situ dulu mungkin bisa dipahami oleh kalian. Kalau yang perlu dicatat, silahkan dicatat ya, buat referensi kalian atau nanti buat laporan ke guru kalian bahwa kalian mengikuti kegiatan pada hari ini, kegiatan bersama pada hari ini. Terima kasih ya. Sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.